Halo Sobat Parekraf ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam channel Sobat Parekraf Pro. Kita akan membahas tuntas atau lebih mendalam tentang pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya. Nah, hari ini senang sekali, ini adalah video channel kita yang kedua yang membahas tentang pariwisata lebih dalam. Nah, sebelum kita mulai teman-teman Sobat Parekraf, like dulu video ini atau tonton video ini sampai habis agar kita mengetahui tentang isu yang berkembang MotoGP Mandalika. Nah, ya. Sorry teman-teman, ada bisikan. Kita hari ini karena kita istilahnya kita lagi membahas tentang Mandalika, jadi kita dapat merchandise dari teman printing kita, ya. Nah, ya. Oke. Yuk Sobat Parekraf, kita hari ini dapat bingkisan dari teman sobat printing kita, sablon, jasa sablon. Biar sesuai dengan konsep, hari ini kita akan menggunakan kaos MotoGP Mandalika ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Jadi kita akan membahas tentang MotoGP Mandalika, tantangan MotoGP Mandalika, crash isu pro versus kontra dari perspektif pariwisata. Super fast. What's happened to Marquez here? He tips it in. Gimana? Sudah keren ya? Ya, karena hari ini istilahnya kita membahas Mandalika, jadi kita pakai kaosnya Mandalika dari sobat printing kita. Nah, langsung saja ya. Ya, sebelum kita mulai pro dan kontra dari kegiatan ajang MotoGP Mandalika, sedikit kita bahas bahwa MotoGP Mandalika ini berada di Lombok Tengah atau Nusa Tenggara Barat. Jadi nama sirkuitnya adalah Pertamina Mandalika International Circuit. Nah, MotoGP Mandalika ini kemarin diadakan di tanggal 27 sampai 29 September ya. Dan kita di sini kita akan bahas tentang banyak juga isu-isu yang berkembang bahwa sirkuit Mandalika ini sedikit terlalu mahal. Nah, jadi kita akan mengutip dari beberapa laman media bagaimana sebenarnya dari perspektif pariwisata. Apakah tantangan dari sirkuit Mandalika ini nanti untuk di tahun 2025? Oke. Nah, dalam MotoGP Mandalika kemarin katanya tuh banyak isu yang berkembang dari beberapa media yang kita kutip bahwa tiket pesawat itu sangat mahal untuk Mandalika. Selama ini kemarin tempat Pak Menteri Pak Sandiaga Uno kemarin juga sudah sempat berdiskusi tentang bagaimana penyelesaian tentang tiket pesawat yang mahal. Namun sebelum kita membahas tentang isu yang berkembang, ini saya kutip dari satu Instagram nih, Instagram kita kutip MotoGP Mandalika 2024 berdampak positif bagi Indonesia. Ya, setuju. Kita setuju ya, saya setuju. Karena apa ya? Karena salah satu daya tarik juga. Jadi orang luar negeri itu bisa datang ke Indonesia itu salah satunya dari event MotoGP yang ada di Mandalika ini, ya kan gitu. Tapi komen-komennya agak-agak lucu tuh, agak-agak lucu. Kita lihat agak mengkritis. Kita lihat tuh Yoni Saputra, memang keren sih. Nah, Raskia Prastyo menyala betis jalan kaki di parkir motor sampai gate 2. Berarti di sirkuit Mandalika sendiri mungkin transportasi belum begitu maksimal mungkin ya. Ini salah satu isu dampak mungkin yang terjadi ya. Keren, menyala, bayar utang apa nih? Saya hosting fee-nya ngutang loh. Nah, mungkin hosting kemarin itu sudah, tapi Pak Sandiaga Uno kemarin sudah klarifikasi bahwa sudah dibayarkan ya, sudah dibereskan. Lain lagi dari cerita laman X itu back ZJR7. Nah, katanya tuh kekacauan di lokasi penjemputan bus karena area parkir yang belum selesai, hujan turun, ya jadilah jalan penuh lumpur. Manusianya jadi mau cepat-cepat naik bus sehingga jalan bus tertutup dan bus tidak bisa masuk area. Wah, Pak, ini
untuk ke depan ini mungkin ya lebih baik lagi Pak, agar fasilitas transportasi untuk pengunjung, untuk penonton itu mungkin disediakan kayak shuttle gitu ya, kayak shuttle kayak apa gitu lah kan gitu. Nah ini nih ada videonya nih teman-teman, yuk kita lihat Sobat Parekraf. Nah gimana videonya? Oh iya ya, lumpur. Wah. Oke, nah mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi ya Pak. Nah itu salah satu dampak isu kontra atau isu agak miring dari penyedia transportasi yang ada di sirkuit Mandalika, teman-teman. Nah, cuma, oh ada lagi yang Kemenpora. Ya mana naikkan lah, naikkan. Ya, ini kata ada juga nih. Oh ini Instagram ada komen yang lucu. Saya nggak suka sesi pemberian piala, kurang greget, apalagi di akhir pemberian piala malah pejabatnya foto di depan rider nutupin selebrasi juara. Ah masa sih? Mana tuh? Cari, tampilkan beritanya. Oh oh iya, oh astaga, Pak Menpora, foto Menpora di Aritojo selfie di podium MotoGP Mandalika dihujat warganet, cuma Indonesia yang begini. Ya gimana ya kita lihat ya, mungkin Pak Dito ini kan masih mungkin masih validasi sosial mungkin, atau dia bahagia ketemu fansnya ya, kita positif thinking aja lah ya kan Pak Dito. Tapi ya lihat Pak Dito masa diawaskan orang tua ya Pak Dito, ya udahlah. Oke, berikutnya kita bahas komen dari ini. Tiket pesawat domestik mohon dipikirkan juga harganya Pak Menteri. Pak Menteri ini bukan Pak Sandiaga Uno lagi ke depannya, tapi kita nggak tahu ya. Mahal pesawatnya Pak. Oke, terus coba turunkan harga tiket pesawatnya Pak. Mungkin akan lebih banyak wisatawan lokal juga yang ke Lombok. Oke, terus itu dari Novianti, 2 kali ke sana dan masih mau lagi jelajah pantainya. Wah, ini sambil berwisata dia ya. Terus berikutnya rame nih, ada dari Dayu, Odon. Orang Indonesia juga banyak yang mau ke Lombok, tapi nggak bisa karena tiketnya mahal. Nah, Pak, ini apa ya? Sudah jadi masalah umum sih, Pak. Tapi kenapa sih belum didudukkan? Apa penyebabnya? Nanti akan kita kupas sebenarnya. Apa yang menyebabkan tiket pesawat di dalam negeri sendiri itu mahal daripada tiket pesawat ke luar negeri ya, nanti kita akan bahas teman-teman. Terus di Maulidina Sitorus, mau sih Bang pesona Indonesia, wisata di Indonesia, tapi ya Allah tiketnya mehong say. Nah, jadi kendala kita adalah tiket pesawat lagi-lagi. Nah, jadi karena komen-komen tadi di atas itu adalah yang paling banyak adalah tiket pesawat, jadi kita akan bahas nih sebenarnya tiket pesawat ke Lombok itu berapa sih? Karena saya orang Sumatera Utara, saya orang Medan, jadi bandara internasional saya itu ada di Kuala Namu Airport. Jadi kita cek dulu nih dari traveloka.com. Itu Lion Pelita, Citylink itu 26, Super Airjet 27 dengan Citylink dan Lion Air. Citylink Super Airjet 28. Berarti rata-rata di sekitar 2,5 juta atau 2.500.000. Berarti kalau dia PP pulang pergi, berarti Sobat Parekraf untuk datang ke Lombok dari Medan Sumatera Utara itu harus menyiapkan kocek sebesar 5 juta rupiah. Iya, ayo siap-siap kawan. Nah, salah satu komentar dari kita kutip dari bbc.com mengatakan sejumlah pengamat penerbangan mengatakan pungutan itu antara lain pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11%, iuran wajib asuransi jasara harja, serta retribusi bandara atau PJP2U. Waduh, berarti ada 3 pungutan ya. Bukan pungutan ya, retribusi ya. Ada dari PPN-nya pajaknya 11%, ada dari asuransi jasara harja, retribusi PJP2
2U, berarti ada 3. Ya, ini yang mungkin yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat di dalam negeri sendiri. Nah, mudah-mudahan di tahun berikutnya atau selanjutnya habis video ini Pak langsung turun Pak, atau dibuat promo lah Pak, kan gitu. Kementerian Perhubungan, Pariwisata, Pak Presiden, siapapun, ya mudah-mudahan untuk harga tiket domestik bisa lebih murah lagi Pak. Jadi biar kita atau Sobat Parekraf ini bisa jalan-jalannya di Indonesia aja, nggak perlu keluar karena harga tiketnya sudah murah ya Pak ya. Nah, ini catatan Pak. Kalau keluh kesah soal harga tiket pesawat domestik yang dinilai mahal sudah berkali-kali diutarakan warganet di media sosial. Benar Pak, benar sekali. Nah, tapi belum selesai. Kenapa? Ada apa kan gitu. Jadi salah satu masalah kendala kita untuk berwisata atau khusus untuk datang di Mandalika adalah salah satunya tiket pesawat. Catat. Gini, jika berkaca dari tiket pesawat luar negeri, tadi kan kita sudah bahas tentang tiket pesawat domestik atau dalam negeri sendiri. Sebenarnya berapa sih tiket pesawat kalau kita berangkat ke luar negeri? Nah, kita cek lagi nih. Kita cek lagi dari laman traveloka.com. Itu saya coba itu kemarin. Ini sama juga saya dari Medan ke Kuala Lumpur. Itu hanya Rp420.000. Kocak ya, kocak. Iya, Rp420.000. Nah, pulang pergi itu hanya ya kita bilang lah Rp500.000. Pulang pergi ya baru 1 juta. Ada 1 juta. Tadi itu 1 juta dibanding 5 juta, 5 kali lipat perbandingannya ya. Ya jelaslah mungkin banyak orang Indonesia sendiri yang mau ke luar negeri ya. Nah, jadi dari tiket pesawat tadi kita sudah jelas bahwa sekitar untuk datang ke Mandalika itu kan sekitar pulang pergi itu kan sekitar 5 juta. Itu kan baru kelas ekonomi. Nah, ini isu berikutnya yang berkembang nih, agak pro dan kontra juga dari ajang MotoGP Mandalika 2024 datangnya dari penginapan ya. Karena penginapan kan salah satunya teman-teman atau Sobat Parekraf kan nggak mungkin kita bisa beli tiket pesawat, tapi sampai sana masa kita mau tidur di kolong jembatan atau tidur di podium atau tidur di jalan-jalan. Kalau yang punya keluarga ya mungkin bisa, tapi kan nggak mungkin semuanya orang punya keluarga di sana. Jadi yang salah satu yang harus dipikirkan sebelum berangkat atau berwisata atau datang ke Mandalika itu kan adalah penginapan. Nah, ini adalah salah satu juga isu yang berkembang bahwa penginapan di sana selama ajang balap MotoGP 2024 kemarin dari tanggal 24 sampai tanggal 29 itu naik drastis Sobat Parekraf. Nah, kita akan kutip dari laman bisik.id. Nah, September 2024 sebagai perbandingan pada hari biasa seperti saat ini tanggal 10 September 2024 tarifnya relatif rendah yaitu 735 harga kamar per malam, berarti kan gitu. Kenaikan harga ini juga terlihat di yang mencapai 20 juta pada 24 sama serius nih Pak. Wah, dari harga 735.000 kenaikan harga ini juga terlihat di salah satu villa yang mencapai 20 juta pada tanggal 24 sampai 26 September dan terus meningkat menjadi 27 juta pada tanggal 29 September 2024. Sementara itu, salah satu hotel ini juga menetapkan tarif sekitar 11 juta per malam untuk periode 24 sampai 29 September 2024. Sedangkan ini harga di awal itu dari salah satu hotel ini harganya 1.500.000 per malam. Kenaikan harga juga dialami oleh salah satu hotel ini di Mandalika melalui plafon Agoda, di mana tarif untuk malam pada tanggal 30 September 2024 adalah 3,4 juta, sementara harga pada divisi biasanya Rp600.000. Kalau seandainya di sana rata-ratanya kita bilanglah 1 juta ya kan, kita bilang 1 juta per malam. Berarti selama
kegiatan balap motor GP dari tanggal 24 sampai tanggal 29 itu kenaikannya sekitar 10%. Gila. Ya kan, 20 juta, bahkan sampai 10% lebih. Wah, luar biasa. Mantap. Mantap ya, Bu ya. Mantap kali, hampir 10 kali lipat naiknya. Ini gimana nih, Pak? Nah, tapi gini, kita merujuk dari nih laman Instagramnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih. Tuh, beberapa langkah Kemenparekraf terkait kenaikan harga selama MotoGP mendukung penerapan Pergub nomor 9 tahun 2022 yang mengatur dan menerapkan harga kamar hotel. Kemenparekraf siap memfasilitasi diskusi terkait harga terbaik, bundling tiket hotel dan paket wisata. Upayakan ruang diskusi dengan asosiasi dan para pelaku pariwisata di Ekraf NTB. Nah, ini apa ya? Kementerian Pariwisata sendiri sudah sudah gerah mungkin ya, atau gimana kan gitu, melihat bahwa industri pariwisata, ekonomi kreatif di Indonesia ini suka latah soalnya. Suka latah tuh begini, kalau memanfaatkan ruang ketika ada event untuk mencari untung sebesar-besarnya gitu ya Pak ya. Nah, makanya di situ dari laman Kemenparekraf RI itu mengatakan tuh sudah ada sebenarnya Pergub Peraturan Gubernur Nomor 9 itu yang tahun 2022 yang mengatur tentang kenaikan harga tersebut. Nah, jadi apakah ini sesuai dengan Pergub tersebut? Yuk kita cek Sobat Parekraf. Nah, ini dari peraturan bpk.go.id nih, penyelenggara usaha jasa akomodasi kan gitu. Nah, itu dia. Usaha jasa akomodasi adalah usaha penyedia pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Peraturan gubernur ini dimaksud sebagai acuan atau pedoman bagi setiap pelaku usaha di bidang usaha jasa akomodasi dalam penetapan tarif batas atas pada saat event internasional. Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi zonasi. Nah, itu kenaikannya sendiri itu sudah diatur. Itu kenaikannya sendiri itu batas. Nih yang saya tanda ini. Nah, itu kita lihat tuh paragraf terakhirnya tuh. Batas atas tarif usaha jasa akomodasi dan pada lokasi utama kegiatan paling tinggi itu 3 kali dari tarif normal, ya kan? Batas atas tarif usaha jasa akomodasi pada lokasi sub utama, berarti yang di utama nih kan gitu, utama di kegiatan yang paling tinggi itu berarti di sekitaran di sekitaran event kan gitu, 2 kali dari tarif normal, ya kan? Nah, baru yang terakhir adalah Sobat Parekraf, batas atas tarif usaha jasa akomodasi pada lokasi penyangga. Penyangga ini berarti yang agak jauh tapi juga menjadi supporting sistemnya kan gitu. Ya mungkin sekitar 50 km lah. Kalau mungkin kita di sini, kalau kemarin yang di PON kemarin kan itu kegiatannya itu di Deli Serdang, hotel-hotelnya itu ada di Medan, di luar Medan atau di Toba. Nah, itu penyangga itu kan gitu, penyangganya. Itu batas atas tarif usahanya jasa akomodasi pada lokasi penyangga kegiatan paling tinggi 1 kali tarif normal, teman-teman Sobat Parekraf. Nah, sedangkan yang ini tadi, berapa kali lipat ini Sobat Parekraf? Berapa bro? Kalau dari 1 juta ke 20 juta itu 20 kali lipat ya? Ya 20 kali lipat, atau sekitar biasanya 1,5 juta naiknya 11 juta, berarti kan 10 kali lipat. Dari 10 kali lipat, inilah jadi masalah kemarin itu. Inilah yang jadi masalah dan jadi perdebatan banyak di sosial media. Kenapa Mandalika ini berbeda, balap motor di Mandalika ini berbeda dengan di luar negeri? Kenapa ya ini? Kita tuh suka latah, ada event-event besar gini mau ngambil keuntungannya berlebih mungkin ya. Tapi yang nggak tahu seperti apa sistematisnya, mungkin ya pajaknya juga tadi mungkin tinggi juga ya, nggak tahu juga kan gitu. Tapi ini jadi dampak dan tantangan untuk Mandalika ke depan nih Pak.
Nah, kalau seperti ini saja ya mungkin apakah Mandalika kedepannya itu ya berarti kaum elit ya kaum berduit saja yang mungkin yang bisa ke sana. Nah, kalau kita bisa bilang MotoGP ini kan bukan hanya ajang untuk kaum elit atau kaum yang berduit, tapi kan untuk fans kan gitu. Karena salah satu basis terbesar fans MotoGP ini adalah salah satunya di Indonesia. Setuju ya? Setuju kan? Setuju. Ya. Gimana? Ya, saya jadi agak panas ini. Izin saya minum dulu teman-teman. Kopi buatan teman saya dari Bengkulu. Nah, gimana Sobat Parekraf? Padahal di situ sudah ada peraturan gubernur nomor 9 tahun 2022 kan. Tapi kenapa ini juga bisa naiknya sangat signifikan sekitar 10 kali lipat, Pak? Ada apa ini, Pak? Ada apa kan gitu. Nah, ini mungkin apa ya? Belum duduk antara satu kedinasan atau satu kementerian juga ya. Mungkin kendala juga di kita. Begitu kita ini ya. Ya sudahlah, kita lewatkan saja. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau tiket paling tinggi sekitar 700.000 ya kemarin. 700.000 sampai 800.000. Mungkin bisa dibeli ya kan. Tapi masalah tiket pesawat, masalah penginapan, ini yang jadi masalah. Tiket pesawat aja udah habis 5 juta. Terus penginapan sekitar 5 juta sudah 10 juta kan gitu. Ini perlu mungkin perlu diperbincangkan untuk ini menjadi sebuah tantangan untuk para panitia besar MotoGP Mandalika ke depan dan juga pemerintahan ke depan. Jadi Pak, jangan sampai bahwa ajang bergengsi MotoGP Mandalika ini hanya untuk kaum elit Pak, hanya untuk kaum berduit Pak. Nah, perhitungan juga fans MotoGP yang ada di Indonesia ya, setuju ya Sobat ya. Oke, sudah saya pakai ini. Oke, yang berikutnya nih, setelah tiket kita sudah membahas dua sektor ya kan. Yang pertama tadi tiket pesawat, yang kedua kita sudah membahas tentang penginapan. Baru nih yang terakhir juga kendala juga, salah satu kendala kemarin banyak ini juga ya, banyak diperbincangkan dan banyak juga isu bahwa tiket nonton MotoGP Mandalika ini lebih mahal daripada luar negeri, katanya begitu. Nah, benar atau tidaknya coba kita kutip salah satu dari media sportsindos.com. Sebagai informasi, tiket MotoGP Mandalika 2024 terdiri dari beberapa kategori. Rinciannya, kategori festival tiket general admission dibanderol dengan harga Rp700.000. Ya, saya perkirakan tadi harga Rp800.000 kan gitu kan. Ini Rp700.000. Lanjut. Tiket reguler grandstand dari Rp800.000 hingga Rp1 juta. Selain itu, tiket kelas premium grandstand dijual dengan harga Rp2 juta hingga Rp2.500.000. Lalu tiket very important person atau VIP kan gitu, itu dibanderol seharga 15 sampai 20 juta rupiah. Oh. Nah, Sobat Parekraf, kapasitasnya itu sekitar 150.000 penonton. Tapi tiket yang baru terjual itu baru sekitar 45.000 penonton. Baru terjual itu baru sekitar 25% atau sekitar 35% dari 150.000 tiket. Nah, masalahnya kenapa? Kan gitu. Nah, teman-teman, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, apakah ajang MotoGP Mandalika ini diperuntukkan atau yang memang hanya khusus kalangan elit atau orang yang berduit, bukan untuk fans? Nah, nanti kita bakal gali lebih dalam tentang seperti apa fenomena sirkuit Mandalika ini kan gitu. Ini tantangan nih untuk kita pecahkan bersama ke depannya kan gitu. Sampai dengan hari ini baru 45.000 lembar tiket yang sudah terjual. Kalau tiket VIP sudah habis, ujar Troy. Nah, berarti kan VIP sudah habis terjual. Berarti ya orang-orang yang uang berlebih lah gitu. Jadi kalau istilahnya uangnya itu nggak berseri ya kan, ya udah nggak masalah, 20 juta tuh receh mungkin ya. Kalau istilahnya fans kita ya mikir 2 kali 20 juta ya kan gitu. Tapi kan masa sih pemerintahan kita atau nggak berpikir tentang fans yang ada di Indonesia? Nah, pikirkan juga dong Pak kan gitu.
dari apa ya, dari fenomena tersebut, tiket nonton MotoGP ini disoroti dari salah satu jurnalis luar negeri yang namanya Simon Peterson. Simon Peterson ini adalah salah satu jurnalis yang khusus memang membahas tentang MotoGP. Nah, dari laman X-nya Simon Peterson ini hampir 7.000 yang komen. Banyak kali pro dan kontranya. Nah, seperti apa? Coba kita cek dulu, teman-teman. Nah, itu yang saya kutip-kutip itu dari Facebook, itu yang putih itu dari Facebook. Keren Mas Simon ini, ya betul, untuk yang kaya-kaya, mantap, keren. Banyak yang setuju Pak tentang komentar dari Simon Peterson ini. Sepertinya ini kisah nyata dan sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Keren sekali. Mau nonton dari atas bukit, tapi bukitnya dijaga, nggak boleh buat nonton. Nah, ini gimana sih maksudnya? Oh, berarti ini sama kejadiannya kayak di ajang Grand Prix yang ada di Toba nih. Nah, jadi kan di Toba itu kan bukit-bukit itu kan juga ada, tapi warga lokal sendiri itu dilarang tuh. Isu-isunya seperti itu kemarin. Ada salah satu waktu kita pendampingan di sana, kita juga agak susah. Nah, berarti di sana begitu juga ya? Wah, kasihan juga ya. Aduh, gimana nih? Lanjutannya udah kita lanjut aja baca komennya. Betul sekali 100%. Wah, betul sekali. Banyak yang betul. Wah, kakak fakta. Nah, Simon tahu juga pindah ke Jawa. Itu dari Ali Rido. Pindah ke Jawa. Pasti penuh tuh penontonnya. Tapi harga tiketnya tuh jangan mahal-mahal. Ya sama aja Pak. Kalau udah mahal, ya susah juga kan gitu. Nah, itu dari pasang CCTV, katanya membuat sirkuit di tempat yang sulit dijangkau. Kami kalau dari Jambi ke lokasi harus mengeluarkan setidaknya lebih 10 juta rupiah. Padahal pengen banget lihat MotoGP. Benar perkataan Simon, MotoGP di Indonesia hanya untuk wisatawan saja. Tidak cocok untuk masyarakat di sekitar. Karena jauh tidak sebanding dengan harga tiket masuk. Nah, benar. Kita tadi udah bahas tuh. Kenapa sekitar 10 juta yang harus disiapkan dari apa ya? Dari tiket pesawat, penginapan, hampir 10 juta kan gitu. Untuk nonton GP di negeri sendiri kan gitu. Waduh, kan gitu. Lanjut nih dari komennya dari komennya Simon Peterson nih tadi. Ini saya kutip dari laman X-nya nih. Mandalika road problems continue. Main grandstand sit about 30 and a reaction there's about 500 people in the right now. Spoken to many MotoGP and locals who just can't afford tickets. General admission ticket are 30 euro on Iceland. We work monthly minimum wage is 150 euro. Nah, artinya adalah masalah terkait penonton di Mandalika masih berlanjut. Ini mengindikasikan adanya masalah yang berulang atau belum teratasi. Berarti di tahun-tahun sebelumnya tuh masih ada nih yang seperti ini. Berarti di tahun 2022, 23, 24 masih sama. Itu menurut pandangan Simon Peterson. Berarti selama 3 tahun belakangan ini dia selalu memantau perkembangan MotoGP yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana nih untuk penanganannya? Siapa yang bertanggung jawab? Kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Yes. Oke, ini dari saya kutip dari laman X-nya nih. It's shock because we use skins like this. It really feels like Indonesian fans deserve better from the race. Katanya sangat disayangkan, katanya sangat disayangkan melihat adegan seperti ini membuat penggemar Indonesia merasa tidak dihargai oleh pihak penyelenggara balapan. Oh my god, kita tadi sudah bahas di awal bahwa MotoGP ini bukan hanya sekedar ajang bisnis ya Pak, tapi MotoGP ini adalah salah satu hadirnya sirkuit Mandalika ini kan seharusnya menjadi jawaban untuk fans-fansnya Indonesia. Tapi sayangnya beberapa atau orang Indonesia sendiri belum bisa sepenuhnya menikmati sirkuit yang ada di negeri sendiri. Nah, ini menjadi
menjadi acuan bersama untuk bagaimana supaya ini bisa terjawab dan diselesaikan. Nah, ini saya kutip dari laman X Auto. Harga tiket MotoGP Mandalika kabarnya lebih mahal dibandingkan MotoGP Sepang. Hal tersebut yang membuat publik akhirnya lebih memilih mengikuti balap di Malaysia dibandingkan rumah sendiri. Nah, tadi sudah kita bahas, Pak. Kenapa kita nih fansnya sendiri yang di Indonesia itu tidak bisa menikmati MotoGP di rumah sendiri? Karena apa? Karena terkait itu tadi. Apakah ini kita mau tutup mata, Pak, sampai MotoGP Mandalika tutup? Nah, jangan lah, Pak, kan gitu. Kalau bisa jangan, kan gitu. Nah, jadi Sepang itu kita berkaca dari Sepang, dari Detik Auto. Sepang termasuk pajak itu K2 Hillstand 3 hari 170.000. Wah, betul ya nih? Ya betul lah. Oke, 170.000. Grandstand Days mulai 514.000. VVIP 8 juta. Wah, bentar. Tadi kita yang untuk awal saja 700.000 ya kan. Terus yang kelas keduanya sekitar 800 sampai 1 juta ya kan. Terus yang ada yang sampai 12 juta, yang VVIP-nya sampai 20 juta. Gila. Sedangkan di Sepang sendiri itu nggak sampai 10 juta, cuma 9,9 juta ya kan. Ya kita bilang 10 juta. Gila ya, sekitar 2 kali lipat ya. Nah dari sini nih makanya di Mandalika, lihat tuh, Mandalika sendiri tuh 800.000, 2 juta, 15 juta, sampai 20 juta. Berapa persen tuh? Berapa lipatannya? Hampir 2 kali lipat ya, hampir 3 kali. Wah, sudah. Nah, gimana nih tanggapannya Sobat Parekraf? Komen tuh di bawah. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana penyelesaian. Ya sudahlah, nggak usah saya selesaikan, bukan tugas saya menyelesaikan itu. Tugas Pak Presiden, Pak Kementerian Pariwisata, Kementerian Olahraga, Kementerian siapa lagi nih? Nah, ini yang bertanggung jawab nih bagaimana ini bisa nanti terselesaikan, atau dikasih promo atau dikasih diskon lah Pak, kan gitu, untuk masyarakat Indonesia, untuk warga lokal kan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya sedikit bertanya-tanya, tiket ini terlalu mahal untuk upah gaji orang Indonesia, benar? Jadi saya tergelitik nih, tergelitik saya dalam satu postingan dari ini, saya kutip nih dari MotoGP Mafia yang dikatakan oleh Baby Alien, yaitu Marc Marquez. Katanya, saya gembira disambut oleh warga lokal kan gitu, tapi dia juga menyinggung tentang kemiskinan yang ada di Lombok. Waduh, gimana nih? Ini maksudnya gimana? Ini ngajak ribut nih Baby Alien atau gimana nih? Nah, tapi sebagai warga Indonesia yang baik, sebaiknya kalau baca itu sampai habis kan gitu. Nah, sirkuit di Mandalika menjadi salah satu yang kusuka. Oh, dia suka tapi dia ngejek kan gitu. Gimana maksudnya? Oke, karena ketika ada di luar dari area lintasan, sungguh luar biasa warga yang menanti kami, kata pembalap berjulukan The Baby Alien. Ada banyak yang bisa Anda lihat, anak-anak, para fans, dan tentu saja kemiskinan yang terdapat di berbagai wilayah Lombok, ujar juara dunia MotoGP Mandalika. Nah, maksudnya apa nih? Ini dia kayak mana nih maksudnya si Baby Alien ini? Dia mengangkat, habis itu dijatuhkan. Ya, apa maksudnya? Ini kita baca nih sampai akhir. Tapi poin utamanya, katanya, poin utamanya dari apa yang dikatakannya yang dikutip dari MotoGP Mafia. Tapi poin utamanya bukan di situ, bukan soal kemiskinannya yang dibahasnya, bukan tentang kemiskinannya. Kita garis bawahi teman-teman, bukan tentang kemiskinannya. Saya sangat senang bisa menghibur, memberikan kebahagiaan untuk orang lain, terlebih fans. Nah, balik lagi, kita terlebih fans yang ada di Indonesia kan gitu. Itu esensi paling utama dari keberadaan kami. Sebagai pembalap, tanpa mereka kami bukan apa-apa. Jelas Marc Marquez 93 ini. Nah, jadi sebenarnya Marc Marquez ini kan sebenarnya sangat senang
di sini tuh, karena dia lebih dekat dengan fansnya. Jadi sebenarnya dia bukan melihat sebuah kemiskinannya, tapi kesenangan pembalap-pembalap MotoGP datang ke Indonesia adalah mengunjungi fans-fans yang ada di Indonesia. Catat itu. Nah, jadi Pak, seperti yang kita bahas sebelumnya, arahnya menciptakan MotoGP ini untuk bisnis kah atau untuk seperti apa? Jadi kan di dalam gini Pak, saya sedikit membahas tentang dunia pariwisata nih Pak. Ada istilahnya yang harus kita pikirkan. Yang pertama itu adalah local wisdomnya atau istilahnya bagaimana pariwisata itu bisa menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan bagi orang lain. Itu. Terus yang kedua, bagaimana kehadiran pariwisata ini bisa menjadi tempat yang paling menyenangkan. Dan ketiga Pak, baru cerita bisnis ke bisnisnya. Nah, jadi kalau di antara ketiga ini sudah menjadi satu kesatuan, maka sebuah industri itu bakal jadi keren dan bakal jadi kuat dan keberlanjutan. Yeay, keren ya. Oke. Mantap, bijakan ya. Oke. Nah, jadi saya tergelitik tuh dari kata Marc Marquez dan juga istilah beberapa media yang mengatakan tadi tentang warga Indonesia. Sebenarnya saya jadi pengen menguji masih layakkah kita untuk melihat MotoGP Mandalika dengan budget yang harus kita keluarkan untuk melihat MotoGP Mandalika dengan gaji upah rata-rata minimum UMR yang ada di Indonesia. Nah, oke teman-teman, sobat Parekraf, jadi saya bakal menggali ini tentang pendapatan rata-rata minimum orang Indonesia itu berapa sih? Nah kan itu. Nah ini saya kutip dari laman BPS, Badan Pusat Statistik. Biaya tenaga kerja. Nah ini saya fokusnya kepada biaya tenaga kerja itu di rata-rata range 1.200.000. Yang paling tinggi itu ada 5.700.000 berdasarkan umur. Nah oke, gini aja deh. Kita rata-ratakan aja pendapatan paling kecil itu 2 juta, pendapatan paling tinggi 5 juta. Oke. Nah, ini kita rata-ratakan upah minimum karyawan seluruh Indonesia. Yang paling rendah 2 juta, oke. Sebenarnya masih ada yang paling di bawah kan gitu, tapi kita rata-ratakan saja 2 juta. Oke ya, 2 juta. Terus paling tinggi itu 5 juta. Oke, rata-ratanya. Jadi 2 juta tambah 5 juta ditambah 2 juta tambah 5 juta itu sama dengan 7 juta. Nah gitu. Rata-ratanya dibagi 2 berarti 7 juta dibagi 2 juta itu pendapatan rata-rata upah karyawan yang ada di Indonesia itu sebesar 3.500.000 rupiah kan itu. Oke, jadi itulah rata-rata yang ada di upah minimum karyawan yang ada di Indonesia. Berarti rata-rata kita ini cuma 3.500.000 rupiah. Nah, masih layakkah di upah kita di 3.500.000 rupiah untuk menyaksikan MotoGP Mandalika? Yuk kita cek di sini. Membuat sebuah forecasting atau peramalan, hitung-hitungan dalam sebuah keseharian kita, dalam sebuah keluarga. Nah ini contoh nih keluarga nih ya. Kalau kebutuhan kita itu makan itu sekitar 50.000 per hari. Nah kita kalikan 28 hari. Nah 28 hari itu kan kita di dalam satu bulan itu ada 28, 29, 30, 31. Tapi kita ambil fix yang paling terendah aja deh, kan itu 28 hari. Nah gitu. Jadi pendapatan kebutuhan makan kita itu satu hari itu 50.000 dikali 28. Berarti satu bulan itu kita mengeluarkan 1.400.000 rupiah. Transportasi kerja kita kan butuh transportasi kalau mau kerja, itu kita anggap aja lah untuk biaya transportasi itu sebesar 20.000 rupiah dikali 28 berarti sebanyak 560.000 rupiah pengeluarannya satu bulan. Biaya listrik dan air itu sekitar 500.000 rupiah, itu kan per bulan bukan per hari. Biaya pakai data. Nah, biaya pakai data ini sekarang kan kita kan sudah jadi sudah jadi pengguna konsumtif. Jadi kalau kita nggak ada data, kita tuh udah pening
7 keliling ya kan masalah data. Kalau mungkin sekarang kita lebih milih data atau lebih milih makan itu 50-50 sekarang mungkin kan gitu. Nah, biaya pakai data itu kita sebulan itu sekitar 20.000 100.000 per bulan kan, itu ini per bulan. Terus biaya paket lainnya itu kan kadang kan kita butuh jajan, kita yang mungkin yang sebat-sebat yang perokok atau yang istilahnya yang ya biaya kelakuan yang laki-laki nih biasanya kan gitu. Nah, ada yang nyemil, ada yang nongkrong ngopi-ngopi. Ya, ini ngopi-ngopi nih, saya ngopi dulu kan gitu. Nah, ada yang ngopi-ngopi itu sekitar 20.000 rupiah, berarti dalam satu bulan dikali 28 itu 560.000 rupiah. Jadi kalau ditotalkan dari kebutuhan transportasi, biaya listrik, pakai data dan juga biaya lainnya tadi, itu pengeluaran kita adalah sebesar 3.120.000 rupiah per bulan. Nah, jadi kalau 3.120.000 per bulan, sisanya per bulan yang bisa kita sisihkan hanya sekitar 380.000 rupiah. Itu pendapatan bersih. Itu kalau kita hitung-hitungnya itu hitungan kasar. Hitungan kasar itu kita cuma bisa menabung per bulan cuma 380.000 rupiah. Nah, lalu gini, kalau 380.000 rupiah, nih kan 380.000 rupiah. Timbul pertanyaan saya pribadi, atau timbul pertanyaan tuh begini, Sobat Parekraf. Apakah MotoGP Mandalika memang pasarnya bukan untuk orang seperti kita atau untuk orang Indonesia? Ayo, mari kita tanyakan lagi pada rumput. Bagi kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, bagaimana? 380.000 rupiah. Apa yang disampaikan oleh Simon dalam laman X-nya tadi bahwa pendapatan rata-rata penduduk Indonesia ini masih layakkah istilahnya warga Indonesia itu untuk melihat MotoGP. Nah, ini salah satu komen juga yang perdebatan pro dan kontra dalam laman X-nya Simon tersebut. Ini dari Pegas JK. Local fans are not the market here. Stop comparing main way. The target are global fans, not only enjoying MotoGP, also to splurge bigger money in the island's tourism business. Nah, katanya penggemar lokal itu bukan pasarnya MotoGP yang ada di Indonesia. Nah, ini menurut saya agak aneh sih Pegas ini, tapi ya nggak tahu lah. Ini kan orang kan bebas berpendapat kan gitu. Berhenti membandingkan, minimum targetnya adalah penggemar global. Tidak hanya menikmati MotoGP, tetapi juga menghabiskan banyak uang dalam bisnis pariwisata pulau ini. Nah, berarti ini gini, dari si Pegas ini berarti ngelihat dari satu sisi bisnisnya nih, ya kan Pegas. Ini Pegas ini cewek apa cowok kan gitu. Nah, Pegas yang namanya destinasi itu tidak bisa kita mengatakan bahwa kita tutup mata untuk penduduk lokal, ya kan? Karena salah satu, kalau Anda tidak menjaga penduduk lokal, maka industri atau destinasi Anda tidak akan menjadi apa-apa. Karena apa? Karena bisa dipastikan industri Anda akan rusuh. Nah, jadi jangan menutup mata untuk penduduk lokal sekitar, kan gitu. Oke. Nah, menarik dibalas oleh Simon Peterson tersebut, menarik sekali dibalasnya langsung dalam komentarnya adalah, my entire point is that building a race only for global fans and not local fans in the country with MotoGP biggest fan base in terrible. Nah, tuh langsung dibantai sama Simon Peterson tentang komentarnya. Dalam arti bahasa Indonesianya kata Peterson tuh begini, argumen utama saya adalah bahwa membangun sebuah balapan yang hanya berfokus pada penggemar global tanpa mempertimbangkan penggemar lokal di negara dengan basis penggemar MotoGP terbesar merupakan sebuah keputusan yang tidak bijaksana. Saya setuju dengan Simon Peterson. Nah, jadi makanya balik lagi nih pertanyaan tadi, sebenarnya MotoGP ini diperuntukkan untuk
benar untuk bisnisnya adalah penduduk di luar dari Indonesia atau istilahnya wisatawan luar, tapi jangan lupa jangan menutup mata untuk akar rumput masyarakat lokal atau masyarakat sekitar yang disampaikan dari Simon tadi, bahwa fans terbesar di MotoGP ini adalah salah satunya Indonesia. Jadi saya kurang setuju dengan Pegas tadi, saya lebih setuju dengan Simon Peterson. Karena saya berbicara dari kacamata pariwisata. Jadi yang namanya pariwisata atau industri kreatif itu tidak bisa kita menutup mata untuk lokal wisdom atau istilahnya local culture. Itu kita nggak bisa kita tutup mata, karena hadirnya sebuah pariwisata dan industri kreatif itu adalah salah satunya adalah untuk pemberdayaan inklusi sosial. Nah, lu belajar lagi tentang pariwisata. Oke, terima kasih Simon Peterson sudah sudah mewakili saya. Nah, oke Sobat Parekraf, jadi dari kesimpulan dari MotoGP Mandalika itu tadi, berapakah yang harus dikeluarkan untuk kalau seandainya nanti kita akan nonton balap MotoGP di Mandalika tahun 2025. Ya, ini kita berdasarkan kita runtut dari berdasarkan harga tiket pesawat, dari harga tiket nonton, dari penginapan sampai biaya lainnya ya. Ini saya buat forecasting saja, buat peramalan saja. Ini data-data atau istilah analisis saya pribadi. Jika untuk tahun depan ada MotoGP Mandalika lagi, berapakah yang harus kita siapkan? Yuk kita hitung. Oke, yang pertama itu adalah tiket pesawat, teman-teman. Tiket pesawat ini untuk harga tiket yang sekarang aja, kita nggak usah berbicara tentang untuk tahun depan, kan itu. Untuk tahun ini dengan harga itu 2.500.000. Ini kan kita ambil rata-rata tadi ada 26 sampai 27 sampai ada yang 3 jutaan kan gitu. Ini kita ambil rata-rata yang range paling termurahnya saja kan gitu. Yang itu sekitar 2.500.000 rupiah itu kalau untuk sekali penerbangan. Kalau untuk 2 kali penerbangan berarti kan totalnya dikali 2 berarti kan 5 juta, ya kan? Terus untuk tiket nonton ini kita ambil range-nya saja itu di harga 700.000 rupiah, ya kan? Berarti itu 700, totalnya 700.000 rupiah. Terus untuk penginapan atau hotel untuk ini kita hitung 1 malam nih kan itu ya, kita bilang hitung 1 malam aja lah, nggak usah kita bermalam-malam kan gitu. Itu sebesar rata-rata tadi yang paling range paling terendah itu 1.500.000 rupiah, ya kan. Terus untuk biaya lainnya ini kan kita nggak tahu nih apakah kita sambil nanti mau beli oleh-oleh, mau ngapain, transportasi kita di sana, makan kita di mana kan gitu. Karena biaya tinggi kan pasti kita harus punya pegangan itu harus lebih dari 30% atau 40% dari uang kita. Ini uang lainnya nih kan gitu. Harus paling tidak minimal kita harus pegang keuangan kita itu biaya tak terduga atau biaya lainnya itu sebesar 5 juta rupiah. Jadi Sobat Parekraf, kalau kita jumlahkan totalnya untuk kita siapkan nanti di tahun 2025 untuk nonton balap GP di Mandalika, totalnya adalah sebesar berapa bro? 12.200.000 rupiah. Ya, jadi Sobat Parekraf, saya terpikir tadi kalau sisa keuangan saya tadi. Nah, jadi balik lagi nih dari UMR, upah minimum karyawan rata-rata di Indonesia itu, kalau tadi kan sisa per bulan itu kan cuma 380.000 kan. 380.000 untuk mencapai 12.200.000 berapa? Apakah bisa tahun depan, tahun 2025 kita nonton balap MotoGP di Mandalika? Coba kita kalikan, kita bagi dulu 12.200.000 dibagi 380.000. Berarti Sobat Parekraf,
untuk mencapai 12.200.000 rupiah dengan pendapatan bersih kita yang sudah dipotong anak ini Inu Pucrut tadi sekitar cuma 380.000 rupiah per bulan, berarti kita butuh 32 bulan agar kita bisa mencapai 12.200.000 rupiah. Ya ampun, UMR. Berarti jangan harap Sobat Parekraf di tahun ini teman-teman bisa nonton motor balap GP kalau pendapatan teman-teman cuma sekitar pendapatan bersih hanya 380.000 per bulan. Ya mau gimana lagi ya? Ya memang beginilah. Jadi apakah tidak ada solusi nih Pak? Oh, solusinya ada. Sebenarnya solusinya itu tadi ya, mungkin dari akomodasi, dari tiket pesawat, dari tiket hotel, dan dari ya tiket ini ya mungkin promo ya, mungkin dari situ ya. Makanya kalau 380 itu tadi ya mudah-mudahan tahun depan bisa kan itu. Sedangkan istilahnya untuk di Sepang atau di luar negeri itu tadi ya hanya mungkin sekitar 5 juta sudah bisa nonton GP di Mandalika. Kalau kalau istilahnya sistemnya sama di luar negeri kan gitu. Ya mudah-mudahan Pak ya ke depan di tahun 2025 ini bisa lah ya. Bisa yuk. Oke. Nah, bagaimana Sobat Parekraf Pro? Tadi tuh sudah kita bahas tentang pro dan kontranya. Nah, tapi sebenarnya jujur kita dari perspektif pariwisata, saya pribadi dari kacamata pariwisata sebenarnya ajang MotoGP Mandalika ini sangat bagus sekali untuk promosi ya. Untuk promosi ini sangat baik sekali, apalagi promosi tentang pariwisata, kebudayaan, tentang kearifan lokal, tentang kerajinan, aircraftnya itu sangat baik sekali. Nah, ini hal positif yang dilakukan Indonesia karena ini salah satu ajang promosi juga untuk memperkenalkan Mandalika ke seluruh dunia. Ya, kita kasih apresiasi dulu. Apresiasi dulu. Terima kasih juga nih buat Pak Presiden telah menciptakan program ini di Indonesia, salah satunya dari MotoGP Mandalika. Dan kesimpulan kita kali ini adalah MotoGP Mandalika sebuah pertarungan sengit di atas lintasan dan pertarungan opini di luar sirkuit. Mana yang lebih penting? Olahraga atau pariwisata? Jawabannya ada di tangan Anda. MotoGP Mandalika adalah perpaduan yang kompleks. Tapi satu hal dan yang pasti, event ini telah meninggalkan jejak yang dalam bagi Indonesia. Lintasan, tikungan tajam, hadapi pro dan kontra. MotoGP Mandalika bukan hanya sekedar balapan, tapi juga cerminan dari kompleksitas pembangunan pariwisata di Indonesia. Apa pendapatmu tentang MotoGP Mandalika terhadap pariwisata? Dan ingin tahu lebih banyak tentang pariwisata dan ekonomi kreatif? Nah, jangan lupa subscribe channel Sobat Parekraf Pro. Silakan beri masukan juga di kolom komentar ya. Nah, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dan salam pesona Indonesia.